Itu dilakukan agar mereka bisa aman dari perlakuan keji Layan dan para kicik-kiciknya. Di saat itu, sepulangnya dari apotek, ia pun pergi ke rumah Maryam. Awalnya orang tua Maryam sempat sinis melihat penampilan Matt dapat bertemu dengan Maryam. Ia pun diizinkan masuk oleh mereka. Di kamar Maryam menanyakan itu tidak lain untuk mengajaknya bekerja sama menghancurkan keharaman perlakuan Layan kepada mereka berdua. Mereka berniat untuk... Nov sendiri sudah muak dengan bebenguk mereka bertiga, apalagi kejadian sebelumnya yang telah menimpa adiknya. Hancurkan Layan. Ternyata Maryam sendiri telah menyusun rencana besar yang akan dilakukan untuk Layan, termasuk Kaya, Rania, dan juga Ibu Paten sang kepala sekolah. Mereka semua adalah target dari seorang gadis cantik dan para murid, yang ternyata mereka sedang menyaksikan challenge balap makan dari Dina dan Hadia. Mereka berdua yang lagi diet pasti menangis melihat ini. Layan, Rania, dan juga Rokaya sengaja merekam mereka berdua untuk diupload karena dipermalukan. Tak lama kemudian Maryam datang bersama Nov. Maryam yang tidak terima temannya Nov, be like, sabar dulu, tenang, kita nyari momen aja bro. Dan tantangan pun muntah di sana. Setelah mereka semua bubar, Maryam menghampiri Dina dan mengatakan, lu gak nyadar apa? Enggak cuy, bukannya kamu sudah punya teman baru ya? Yang dimaksud Dina adalah Nov. Maryam berusaha bergabung dengan geng haram. اصحى دينا انت عم تضحك علي ولا على حالك؟ Dina, tersesat, oh tersesat. Singkat cerita yang disebut acara amal, di mana para murid akan bersenang-senang dengan menyambut tamu dari sekolah lain. Para murid berbondong yang telah mereka persiapkan. Di sisi lain, Layan yang sedang pap untuk dikirimkan ke pacarnya, dikritik oleh Rokaya. Ayolah Rokaya, jangan terlalu kolot dan naif. Pria suka dengan hal seperti itu. Matamu anjing. Kecuali Rokaya yang baru saja mendapat kenalan seorang pria di Facebooknya. Maryam yang melihat mereka bertiga terlihat tersenyum. Kenalannya itu sangatlah baik, namun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dan ketika Rokaya memperlihatkan fotonya, wajahnya seperti apa? Di salah satu bilik toilet, Dina sedang merasa kesulitan berganti baju karena tidak diet juga. Ketika keluar, Dina dipanggil oleh Layan karena Layan mengatakan bahwa ia melihat sesuatu di celana Dina. Dan mereka justru menjahilinya. Rokaya mengotori celana Dina dengan noda merah, sementara Layan memotonya dari belakang, langsung pergi begitu saja. زوروني على البوث اوكي بنمر عليكي جيرلز لا Setelah mendapatkan potret, alhasil ketika Dina keluar dan berjalan di antara para murid, ia sangat dipermalukan karena ulah dari geng haram Layan upload. Ia pun merasa sangat malu dan pergi menyendiri di suatu tempat sambil menangis. Tak lama kemudian Maryam datang untuk menenangkan Dina. Maryam pun memberikan sedikit dan Dina pun menyesali hal itu. Sebenarnya Dina mendekati Layan karena dirinya ingin dikenal oleh para murid. Baru kerasa ya sekarang. Untung saja Maryam masih menganggap Dina sebagai temannya. Dan mereka pun kembali. Semua tamu yang datang harus menggunakan gelang. Tak lama kemudian Maryam datang dan meminta Nov untuk berbicara bersama. Awalnya Nov sempat kesal dengan Maryam karena Maryam dirasa egois Dina hanya akan menjadi masalah. Namun pada akhirnya Nov mau tidak mau harus menerima Dina karena bujukan dari Maryam. Ia adalah Yazan dan satu orang temannya. Yazan meminta Maryam untuk menghabiskan waktu bersama saat acara, apalagi ada sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu balas dendam. Singkatnya acara, semua murid sudah berpakaian bebas dan bersenang-senang. Nov yang sedang menyambut para tamu digoda oleh seorang pria bernama Ahmad. Sontak Rania pun langsung menghampiri mereka lalu mengajak Ahmad berbicara. Setelah menjelaskan standby di base yang telah mereka persiapkan, mereka bertiga pun mulai melakukan langkah awal dari rencana. Kayak Maryam dan Nov telah mempersiapkan akun Facebook palsu dengan profil seorang pria bernama Torik. Jika kalian ingat, yaitu ketika Rokaya menunjukkan foto pria kepada Layan dan Rania. Ternyata itu artinya Rokaya lah yang akan menjadi sasaran utama dari Maryam, Nov, dan juga Dina. Penampilan dari Layan kepada Rokaya, terlihat raut wajah yang mulai kusut darinya. Sementara Layan sedang bernyanyi untuk memeriahkan selesaikan penampilannya. Kini mereka akan pergi ke tempat istirahat bersama pacarnya masing-masing. Dengan siapa ya? Nggak ada cuy. Rokaya menjadi babi conge, maksudnya kambing conge gitu. Atau obat nyamuk lah karena jomblo. Senyum-senyum sendiri dengan handphonenya. Ia sedang berchattingan dengan Torik. Rokaya tidak mengetahui bahwa si Rokaya ini dijadikan babu sama si Layan dan Rania cuy.
Ia disuruh untuk mengambilkan makanan dan minuman, memisahkan Rokhaya dengan mereka berempat. Ketika Rokhaya telah mendapatkan makanan dan minumannya, ia berjalan menuju Rokhaya dan boom! Dina langsung mendorongkan minumannya hingga mengenai baju Rokhaya. Sekarang giliran Nov. Ia akan memberitahu Ibu Abir mengenai orang yang sedang berpacaran di tempat istirahat bawah pohon. Yang hal itu dilakukan agar Ibu Abir menghampiri langsung tempat tersebut lalu menciduk mereka berempat. Setelah mendengar perkataan, dan ia pun melihat ada sekelompok remaja yang sedang berpacaran. Yang tidak lain, mereka adalah wajah mereka karena keburu kabur cuy. Yang artinya, ia belum bisa memastikan siapa mereka. Mereka berempat masuk ke yang sudah tiba di tempat merasa kecewa karena teman-temannya telah meninggalkannya. Rokhaya pun tarik akun palsu. Setelah membantingkan popcorn, Rokhaya kemudian masuk ke dalam ruangan sekolah untuk mencari temannya tersebut. Sedang asik bermesraan. Hingga akhirnya ia pun menemukan mereka dengan memasang wajah kekecewaannya. Mereka namun mereka yang sedang bucin tidak mengejarnya. Dan di luar, tepat ketika Rokhaya sudah pergi, di sisi lain Rokhaya yang merasa galau karena teman-temannya kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Thorik. Hingga sementara itu Dina telah kembali. Mereka bertiga pun menikmati proses rencananya. Kini hanya tinggal Thorik kepada Rokhaya, dengan harapan Rokhaya dapat mengklik link tersebut. Dan dengan begitu, sistem peretasannya mulai mengklik link tersebut hingga muncullah foto Thorik palsu. Alhasil, sistem peretasan tinggal sedikit lagi cuy. Sekarang mereka meminta agar giliran Rokhaya yang mengirimkan fotonya. Rokhaya pun agar Rokhaya memfoto dirinya tanpa menggunakan jilbab. Ketika Rokhaya sudah membuka jilbabnya, ia pun merasa ragu menjebaknya. Padahal emang bener perkiraan dia gitu. Tapi sayangnya dia nggak tahu. Rokhaya pun dan Maryam sempat bingung untuk menjawab. Namun ternyata ada bakat terpendam selain makan yang dimiliki oleh Dina. Dina pun mulai mengendalikan akun Thorik dengan mengetik sebuah gombalan untuk Rokhaya. Jebakmu. Setelah semua yang telah temanmu lakukan, akan sangat wajar jika kau tidak mempercayai siapapun. Kini aku lebih mengagumimu karena berani menolak hal yang dirasa salah. Kepercayaan dapat diusahakan, dan kuharap suatu saat hasil Rokhaya pun tergoda, dan ia mulai melakukan selfie tanpa jilbab memperlihatkan auratnya. Karena telah menyanggah perkataan Rania tentang kepolosan Rokhaya sebelumnya. Maryam, Nov, dan juga Dina, yaitu membajak akun Rokhaya dan mengunggah foto-foto tanpa jilbabnya di media sosialnya sendiri. Kemudian, Rania dan Layan mendapat sebuah notifikasi mengenai postingan baru dari Rokhaya. Dengan sangat terkejut, mendapat pandangan sinis dari semua orang yang ada di sana, termasuk Ibu Abir. Lalu ia pun yang merasa penasaran kemudian mengecek buknya telah memposting foto dirinya sendiri dengan aurat yang terbuka dan tanpa menggunakan jilbab. Ia pun merasa syok dan fotonya itu, bahkan hujatan dari followersnya. Dan saya rasa pelajaran tersebut sudah cukup bagi Rokhaya sekarang mendapatkan balasannya. Tak lama kemudian Layan dan Rania datang menghampirinya, bir membubarkan acara tersebut. Rokhaya dijemput oleh ibunya. Dengan sangat merasa malu dan kecewa, dan tentunya dengan berbicara kepada Ibu Paten, Ibu Abir dan satu guru lainnya. Ibu Abir membagikan sebuah formulir untuk para murid yang akan ikut Dharma Wisata. Mereka yang ikut harus Rania meminta satu formulir lagi untuk Rokhaya. Namun ia tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang mendengarnya pun merasa terkejut, termasuk Layan. Di halaman sekolah, Layan dan Rania mencoba menghubungkan memikirkan sesuatu untuk mencari tahu tentang Thorik. Di sisi lain, Dina merasa tidak nyaman sudah membuat Rokhaya seperti itu adalah balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Tak lama kemudian Layan mengirimkan pesan pun kembali membalasnya dengan sebuah ancaman. Kau berikutnya Layan, yang artinya Maryam dan Nov akan mengincar. Dina awalnya meragukan hal itu, karena ia tidak yakin bahwa rencananya untuk menghancurkan Layan dan Rania kali ini perkataan Dina, karena dirasa Dina terlalu lemah. Dan setelah itu Maryam pun meninggalkannya. Dikasih bahwa Ahmad, pacar dari Rania, telah mengikutinya di Instagram. Dan ketika mereka bertiga sedang berjalan di ruang sekolah, hal itu bukan tanpa sebab, melainkan karena kecemburuannya terhadap Nov yang telah mengikuti balik Ahmad. Awalnya Nov mengatakan, Ahmad mengikutiku, dan aku mengikutinya balik. Lalu apa masalahmu? Setelah itu dua anggota geng haram itu pun langsung pergi begitu saja. Maryam yang kurang setuju, namun Nov
tidak mau mendengarkan perkataan Maryam dan langsung pergi. Begitu juga dengan Maryam. Ia pun pergi meninggalkan umumkan 2 murid yang akan masuk ke dalam tim nasional. Yang pertama, Ibu Jumana memilih salah satu dari anggota geng pun memilih Maryam yang akan ikut ke dalam tim. Sontak Layan pun merasa tidak terima dan mengolok-ngolok Mike. Apa sih, iri? Bilang bos. Tot Setelah protes sampai muncrat jigongnya kepada Ibu Jumana dari pengantrian bansosnya, kecuali Maryam yang diberikan pesan oleh Ibu Jumana. Ibu Jumana percaya bahwa Maryam memiliki sifat yang baik, dan itu sangatlah penting. Setelah itu Ibu Jumana lihat Maryam yang sedang minum obat penenang seorang diri. Tak lama setelah itu, Maryam pun pergi untuk ganti baju. Maryam yang meninggalkan tasnya sendirian, kemudian dihampiri oleh Layan yang merasa penasaran. Setelah Layan mengetahui bahwa obat tersebut untuk disebarkan kepada para murid lain, dan tentunya untuk kembali membuat fitnah. Tidak hanya itu, dimana ketika Maryam sedang merasa emosi, ia selalu mencurahkannya ke dalam buku tersebut. Layan pun mengambil bukunya untuk menyebarkan fotokopian jurnal milik Maryam tersebut kepada murid lain. Alhasil ketika Maryam sedang berjalan layannya, mereka menyebut Maryam sebagai psikopat. Karena merasa sedih, Maryam pun pergi ke toilet untuk mengurung diri. Namun, semua fotokopian diary Maryam di tembok toilet. Maryam pun semakin dibuat nyesek dan menangis di dalam toilet. Dan tidak cukup sampai di situ juga cuy. Layan dan para pengikut haramnya tersebut menuliskan, "Aku benci dipaksa untuk mengunjungi dokter jiwa. Terkadang kalau saja bukan itulah yang menjadikan mereka menyebut Maryam sebagai psikopat." Tidak cukup menyebarkan aib Maryam, Layan dan para murid banget sih cuy. Kali ini mereka memanggil Maryam gila dan juga melemparkan beberapa tisu toilet kepadanya. Setelah puas, mereka pergi ke pintu toilet. Sementara Maryam menangis di balik pintu tersebut. Di jam pelajaran setelah jam pelajaran selesai, Dina dan Nov pun menghampiri Maryam yang masih mengurung diri di toilet dengan Nov. Namun Maryam yang sudah putus asa dengan semua harapannya untuk balas dendam, memilih untuk menghentikan rencana untuk jangan biarkan Layan menang. Kita harus bangkit cuy. Ayolah Maryam. Namun Maryam sudah putus asa keluar dari sekolah kepada ibunya. Setelah itu Maryam pun pergi lagi. Di rumah, di sisi lain, Layan dan Rania sedang dalam perjalanan untuk menuju ke rumah Rokaya. Mereka tidak yakin untuk dapat bertemu dengan kakaknya. Lalu kakaknya Rokaya pun memanggil ibunya untuk mengatasi mereka berdua. Rokaya yang melihatnya pun merasa sedih di kamarnya. Rokaya sempat protes kepada ibunya, namun ibunya mengatakan baru saja turun dari Grab tepat di depan rumah Dina. Ternyata si Dina ini anak sultan juga cuy. Setelah itu Dina pun keluar dan langsung mengajak Nov masuk ke rumahnya. Setibanya di kamar Dina, Nov lagi-lagi pelang, ya gimana gitu ya. Di sana Dina pun mengatakan tujuannya mengundang Nov ke rumahnya. Dina mengatakan saja, yang harus pindah itu ya mereka anggota geng haram, yaitu Layan dan Rania. Terkejut, ia tidak menyangka bahwa Dina akan mengatakan hal seperti itu. Ia terlihat berbeda dari sebelumnya. Mereka pun mencari cara agar Nov dapat bergabung ke rumah Dina. Sementara di rumah, Maryam yang sudah merasa tenang dirinya dari sekolah. Namun sebelum Maryam sempat mengatakan hal itu, Nov terlebih dahulu mengirim pesan kepadanya. "Manmu ini cuy." Alhasil Maryam pun tidak jadi mengobrol dengan ibunya. Ia meminta izin untuk pergi dengan adanya Nov dan juga Dina yang mana katanya sakit, tapi badan lu masih bulat juga kok. Mereka berdua pun to the point bahwa itu hanyalah cara agar Maryam dapat bergabung. Nov dan Dina pun langsung mengatakan tujuan mereka. Persiapkan. Awalnya Maryam tidak yakin dan putus asa. Namun Dina dan Nov menenangkannya dan berhasil membuat Maryam akan semuanya. Dina mengatakan bahwa dirinya dan juga Nov telah membersihkan semua salinan jurnal yang terpasang. Bahkan Nov juga telah mencuri kembali jurnal asli milik Maryam dari Layan. Nah, jadi rencana mereka kali ini telah berhasil mendapatkan informasi bahwa Layan dan Rania akan ikut Dharma Wisata. Dan nanti di malam harinya, mereka berbuah klub malam. Dan itu akan menjadi kesempatan untuk menjatuhkan geng haram tersebut. Tidak cukup untuk dapat mengakses handphone Layan. Mantap cuy. Dina kemudian memberitahu soal potret Layan Rania dan foto tersebut kepada Layan dan Rania dengan menggunakan akun Torik. Hal itu dilakukan dengan harapan foto tersebut, Nov akan dengan mudah mendapatkan akses dari ponselnya. Tidak perlu disebutkan lah ya caranya bagaimana hacker yang menjawab. Layan dan Rania pun mulai cemas karena mereka merasa diawasi oleh si Torik. Sementara Nov tinggal melakukan langkah-langkah berikutnya di acara Dharma Wisata. Al-Rawabi School episkan oleh alarmnya. Namun ia sangat tuman molor. Sementara itu Dina merasa senang
Nov telah siap untuk pergi ke tempat jemputan. Di sisi lain, Rania yang hendak pergi dihentikan oleh ayahnya yang untuk membujuk ayahnya si pemabuk itu. Rania dijemput oleh Layan dan juga abangnya yang bernama Hazem. Di tersebut lalu menemukan sebuah pistol. Sontak Layan pun menanyakan soal itu. Namun Hazem mengatakan bukan urusan ini. Singkatnya mereka pun tiba di tempat jemputan bus. Hazem mengingatkan Layan untuk selalu berhati-hati. Tabok lu. Nah, jadi ceritanya Hazem atau abangnya si Layan ini sangat protektif kepada Layan. Berkumpul pun satu persatu masuk ke dalam bus untuk menuju tempat wisata mereka. Di dalam bus, Mariam, Nov, dan juga Dina sedang mengawal. Di akhir episode 4 kemarin, Nov telah berhasil meretas sistem handphone milik Layan, yang otomatis menuliskan pesan dan mengirimkannya kepada seseorang, maka Nov ataupun Mariam akan dengan mudah mengetahuinya. Di bangku telah memotret mereka. Mereka mengira bahwa Rokaya lah yang telah melakukan hal tersebut, dikarenakan Rokaya merasa marah. Katanya kawan.